Ada ulang suara. Oke, setelah doa ibu akan absen kalian. Baiklah, di sini ibu akan mengabsen kalian ya. Azahra Madinatul Saidah hadir bu. Syairini hadir bu. Dodi Indra nggak datang bu. Kenapa dia nggak datang? Alpa nggak tahu, nggak kenal. Syafril Hardiansyah. Ya. Jadi yang datang cuma Dodi aja. Oh. Oke, sekarang kita akan mulai pelajaran kita. Nah, ada yang tahu materi kita hari ini apa? Enggak, Bu. Nggak tahu? Enggak, Bu. Tuh, kalian kurang baca berarti ya. Jadi materi kita hari ini yaitu tentang hubungan antara kelangkaan, permintaan, penawaran, dan harga untuk mewujudkan kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Baiklah anak-anak, di sini ibu akan menjelaskan materi tentang hubungan antara kelangkaan, permintaan, penawaran, dan harga untuk mewujudkan kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia. Jadi, sebelum membahas hubungan antara kelangkaan dengan permintaan, penawaran untuk kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia, kita mulai dengan definisi dari kelangkaan. Nah, jadi kelangkaan adalah kondisi di mana alat pemuas kebutuhan atau sumber daya yang dimiliki jumlahnya lebih sedikit daripada jumlah manusia yang membutuhkannya. Nah, selanjutnya itu penawaran. Penawaran itu adalah jumlah barang dan jasa yang dijual atau ditawarkan produsen pada berbagai tingkatan harga dalam periode waktu tertentu. Selanjutnya itu ada permintaan. Jadi permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang diminta konsumen pada berbagai tingkatan harga dalam periode waktu tertentu. Nah, jadi dari ketiga definisi tersebut terdapat sumber daya atau barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam kondisi kelangkaan, maka jumlah barang yang ditawarkan akan sedikit, sehingga penawaran akan sedikit juga. Sementara dalam kondisi kelangkaan, jumlah permintaan akan meningkat karena kebutuhan terhadap barang atau jasa tersebut tinggi. Kondisi tersebut mengakibatkan harga barang atau jasa akan naik atau mahal. Harga barang atau jasa yang mahal dan tidak stabil akan menurunkan daya beli masyarakat. Nah, jadi oleh karena itu pemerintah harus ikut campur dalam melakukan stabilisasi harga. Langkah yang dapat dilakukan pemerintah itu, yang pertama itu menjaga ketersediaan stok barang. Yang kedua itu ketersediaan stok barang sangat dibutuhkan saat terjadi kelangkaan. Misalnya saat gagal panen, maka pemerintah bisa mengeluarkan beras bulog untuk melakukan stabilisasi harga. Yang ketiga itu memberikan bantuan sosial dan subsidi. Yang keempat itu bantuan sosial diberikan ketika barang sangat sulit didapatkan, sementara subsidi diberikan untuk menstabilkan harga yang dikeluarkan oleh produsen. Nah, yang kelima itu membangun infrastruktur, dan yang keenamnya itu apabila kelangkaan terjadi karena rusaknya infrastruktur, misalnya karena bencana alam, maka pembangunan infrastruktur harus dilakukan secepat mungkin agar distribusi barang dan jasa dapat kembali berjalan lancar. Dengan langkah pemerintah tersebut diharapkan harga barang dan jasa akan kembali stabil dan daya beli masyarakatnya akan kembali meningkat. Dengan demikian kesejahteraan dan persatuan bangsa Indonesia akan terwujud. Udah tahu kan? Udah, Bu. Oke. Nah, tadi Bu udah menerangkan kan materi yang akan kita pelajari. Nah, jadi di sini kalian tuh ada yang ingin bertanya? Apakah kalian ada yang ingin bertanya? Ayo Bu. Nah, saya ini yang bertanyakan apa? Jadi kan Bu, di dalam kelangkaan itu kan ada beberapa penyebabnya Bu. Jadi salah satu penyebab kelangkaan itu apa? Jadi salah satu penyebab kelangkaan yang pertama itu letak geografis yang berbeda. Nah, jadi yang pertama itu letak geografis yang berbeda. Nah, selanjutnya itu ada juga kemampuan produksi barang itu yang rendah. Terus adanya bencana alam. Nah, jadi itu jawabannya. Paham? Oke. Nah, jadi selain sharingnya ada lagi yang bertanya? Pas ya. Jadi kalau udah pas, sekarang Ibu akan bagikan kelompok. Nah, jadi Ibu akan bagi kelompok untuk kalian. Jadi kelompok pertama itu ada Syairini, Azahra, dan ada Hasafira. Selanjutnya kelompok 2 itu ada Syafril, Dodi, dan Alvin. Oke Bu. Jadi yang kelompok pertama itu kalian harus mencari
sebuah masalah dengan tema hubungan antara kelangkaan, permintaan, penawaran, dan harga untuk mewujudkan kesejahteraan dan kesatuan bangsa Indonesia. Itu juga sama ya. Nah, baik pada anak-anak yang persilakan kalian diskusi ya untuk mencari permasalahan pada materi kita ini. Ibu beri waktu kalian selama 10 menit. Oke, mulailah diskusi. Nah, berhubung udah 10 menit. Belum Bu, ntar Bu sikit lagi. Waktu ibu udah 10 menit loh anak-anak. Iya Bu, bentar. Udah dapat atau belum? Udah ini Bu. Kelompok Syapril. Udah. Jadi kelompok mana duluan yang mau mempresentasikannya? Iya Bu. Kelompok 1 ya. Udah cari nih. Nah, permasalahan apa yang dapat? Penyebab kelangkaan Bu. Oh ya. Nah, jadi presentasikan. Baik, bisa. Jadi penyebab kelangkaan yang pertama yaitu pertumbuhan penduduk. Nah, jadi pertumbuhan penduduk ini yang perlu diperhatikan, pertumbuhan penduduk yang semakin cepat tanpa disertai proses produksi suatu alat yang kebutuhan yang memadai akan menyebabkan terhambatnya proses pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Dan yang kedua, kemampuan produksi, di mana kemampuan produksi ini ditentukan oleh faktor produksi yang berupa tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kemampuan perusahaan. Dan yang terakhir, perbedaan letak geografis. Nah, kondisi alam di setiap belahan bumi ini tidaklah sama. Setiap wilayah memiliki karakteristiknya masing-masing. Dari karakteristik ini akan melahirkan keberagaman sumber daya sesuai dengan potensi masing-masing wilayah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Cerina. Ayo beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya, Ibu persilakan untuk mempresentasikan permasalahan yang didapatkan. Syapril Diriana. Jadi faktor yang mempengaruhi permintaan itu ada 5. Yang pertama itu harga barang atau jasa, kemudian pendapatan pembeli, kemudian harga barang atau jasa yang terkait baik itu lengkap dan dibeli bersama dengan barang lainnya atau barang pengganti dan dibeli bukan produk. Yang keempat, selera atau preferensi dari konsumen yang dapat mendorong permintaan. Yang terakhir, harapan konsumen di mana ini akan mengacu pada aturan konsumen nanti yakin harga produk tersebut akan naik atau turun di masa depan. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, setelah Ibu dengarkan, ternyata kalian semua tuh udah paham. Jadi, kalian tuh udah hebat ya. Nah, selanjutnya karena jam pelajaran sudah habis, jadi Ibu minta kalian perhatikan meja kalian dan lihat juga apakah ada sampah di meja kalian. Belum berakhir, Ibu mau nanya. Ibu ada pertanyaan kepada kalian. Iya Bu. Nah, jadi Ibu akan bertanya. Jadi pertanyaannya, apa saja penyebab dari kelangkaan? Saya bisa jawab. Nah, apa jawabannya Cerini? Jadi penyebab kelangkaan itu ada 5. Yang pertama, pertumbuhan penduduk. Yang kedua, kemampuan produksi. Yang ketiga, perbedaan letak geografis, bencana alam, dan pandemi. Oke, baik sekali. Beri tepuk tangan untuk Cerini. Berhubung waktu pelajaran kita sudah habis, jadi untuk materi selanjutnya kita akan membahas